Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrisa Anissa dengan NIM 192521580, mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, program studi farmasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dan molekuler dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Laode Muhammad Fitrawan, S.Pharm, MSc, saya akan membahas materi mengenai mekanisme aksi obat klonidin pada reseptor adrenergik. Ada 3 poin konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada monografi obat klonidin, yang kedua berupa patofisiologi penyakit, dan ketiga jalur molekuler obat klonidin. Sebelumnya kita akan membahas mengenai monografi obat pada poin pertama. Klonidin adalah obat antihipertensi golongan penghambat reseptor alfa agonis kerja sentral yang digunakan sebagai obat untuk hipertensi dan migrain, analgesik untuk nyeri kanker, serta attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Obat ini dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan obat lain. Klonidin termasuk ke dalam kelas obat A atau agonis alfa pusat yang bekerja pada otak untuk menurunkan tekanan darah. Klonidin mempengaruhi sel saraf yang mengatur kerja otot jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah akan lebih rileks, frekuensi denyut jantung dapat terkendali, dan tekanan darah dapat diturunkan. Efek samping dari obat klonidin berupa sembelit atau konstipasi, sakit kepala atau pusing, rasa kantuk, mulut kering atau xerostomia, kelelahan atau lemas, gangguan tidur atau insomnia, nyeri perut, mual atau muntah, hingga nafsu makan hilang. Interaksi obat klonidin yang timbul akibat menggunakan klonidin bersama obat lain ialah yang pertama itu berupa peningkatan risiko penurunan tekanan darah berlebih jika digunakan dengan obat antihipertensi lainnya seperti diuretik, penghambat beta, antagonis kalsium, atau ACE inhibitor. Peningkatan risiko terjadinya bradikardia jika digunakan dengan penghambat beta dan glikosida jantung. Selain itu, dapat meningkatkan resiko terjadinya efek samping dari obat penenang penurunan efektivitas obat antihipertensi, dan peningkatan resiko terjadinya hipotensi ortostatik jika digunakan dengan antidepresan trisiklik atau kelompok obat penghambat alfa, penurunan efektivitas klonidin jika digunakan dengan OAINS. Pada poin kedua, mengenai patofisiologi penyakit. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks. Walaupun belum diketahui secara pasti, pada hipertensi esensial faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Pada poin ketiga, membahas mengenai jalur molekuler obat klonidin menggunakan adrenoreseptor alfa 2 sebagai reseptor adrenergik. Adrenergik alfa 2, di mana pada obat klonidin merupakan golongan senyawa obat adrenergik atau simpatomik yang menstimulasi kerja saraf simpatetik. Sasaran kerja adrenergik adalah adrenoreseptor
di mana adrenoreseptor merupakan reseptor bagi neurotransmitter noradrenalin atau norepinefrin yang memperantai berbagai aktivitas saraf simpatetik seperti pelepasan energi atau glukosa meningkat, denyut jantung meningkat, dilatasi hingga vasokonstriksi, dan lain-lain sebagainya. Obat klonidin merupakan adrenoreseptor alfa 2. Berikut gambar mekanisme kerja reseptor alfa 2 pada obat klonidin sebagai jalur mekanisme molekuler obat. Klonidin merupakan agonis adrenoreseptor alfa 2 yang mengikat autoreseptor alfa 2 yang digabungkan dengan protein G penghambat dan terletak di neuron persinaptik norepinefrin. Pada neuron persinaptik norepinefrin akan mengikat dan mengaktifkan protein G penghambat yang pada gilirannya menonaktifkan enzim adenta akhir siklase dan akibatnya menghambat produksi AMP dan PKU siklik. Untuk masuknya arus kalsium yang berkurang di neuron, hal ini pada akhirnya menyebabkan neuron mengembalikan keadaan polarisasi dan menghentikan pelepasan norepinefrin ke celah sinaptik. Hasil akhirnya adalah mengurangi arus keluar simpatik dari SSP. Adrenoreseptor alfa 2 klonidin, di mana protein G dan kanal plus akan terbuka dan CAMP menurun. Berlokasi di persinaptik pada sinaps adrenergik dan tersebar luas di seluruh jaringan tubuh. Pada agonis alfa 2 klonidin, aktivasi reseptor alfa 2 di medula oblongata menyebabkan penurunan outflow simpatetik. Jika reseptor alfa 2 pada presinaps distimulasi akan menurunkan rilis atau pelepasan norepinefrin dari ujung saraf. Stimulasi reseptor alfa 2 oleh klonidin menyebabkan penurunan outflow simpatetik dan mengurangi jumlah norepinefrin di sinaps perifer secara signifikan ke sistem kardiovaskular sehingga terjadi hipotensi dan bradikardia. Metilodipa merupakan suatu prodrug yang berkhasiat sebagai antihipertensi melalui metabolit aktifnya, yaitu alfa-metilnorepinefrin melalui simulasi reseptor alfa 2. Pada dosis besar, senyawa ini dapat menstimulasi reseptor alfa 1 postsinapaskuler yang dapat menyebabkan vasokonstriksi. Baik, sekian dari presentasi yang saya bawakan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.